yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Intimacy in Prayer. Tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan. Satu hubungan dibangun untuk bertujuan supaya saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kita tidak dapat mengasihi seseorang jika kita tidak mengenalnya. Kita juga tidak akan dapat mempercayai seseorang jika kita tidak mengenalnya atau jika kita tidak punya hubungan yang dekat dengan dia. Kedekatan satu hubungan menentukan nilai kepercayaan. Demikian halnya kita dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat mengasihi Tuhan dengan benar jika kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak akan dapat mempercayai Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak akan dapat mempercayakan seluruh hidup kita jika kita tidak mengenal Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi." Pertanyaannya, kenapa Nabi Hosea perlu mengajak kembali orang Israel mengenal Tuhan? Bukankah mereka adalah orang percaya? Dari hal ini kita mengerti bahwa menjadi orang percaya belum tentu sudah mengenal Tuhan. Dari ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenal. Ada dua kali kata mengenal diulangi dalam ayat ini. Hal ini menekankan bahwa pentingnya kita sebagai orang percaya mengenali Tuhan yang kita percayai. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani yaitu yada, yang artinya mengenal karena dekat, mengenal karena intim, atau mengenal karena punya pengalaman secara pribadi. Jadi tidak hanya mendengar dari apa kata orang, tidak hanya mendengar dari kesaksian orang. Penting bagi kita sebagai orang percaya, kita punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Proses kehidupan Ayub membawa dia kepada pengenalan yang benar akan Allah. Kita perlu sebagai orang percaya berdoa supaya kita mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah berusaha sungguh-sungguh. Banyak orang yang mau mengalami Tuhan dalam hidupnya, tapi tidak mau berusaha. Banyak orang yang ingin mengenal Tuhan, tapi tidak mau bersungguh-sungguh. Ayat ini mengajak kita untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, dalam proses mengenal Tuhan, perlu satu kemauan yang kuat atau tekad yang kuat dari diri kita untuk mengenal Tuhan. Kemauan yang kuat untuk menyediakan waktu dan membaca firman Tuhan. Dan hal ini harus dilakukan tiap-tiap hari. Tidak cukup dengan kita hanya ke gereja saja. Proses mengenal Tuhan harus kita lihat sebagai hal yang sangat bernilai dalam hidup kita. Kita perlu membangun satu konsistensi dalam hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan yang mengenal Tuhan. Karena janjinya, dia akan muncul seperti fajar, dia akan datang kepada kita seperti hujan yang mengairi bumi pada akhir musim. Tuhan berjanji ketika kita bersungguh-sungguh mencarinya lewat doa kita, lewat pembacaan firman, maka dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Karena firman-Nya adalah dirinya sendiri, firman-Nya adalah kehendaknya, firman-Nya adalah suaranya, isi hatinya. Firman Tuhan akan menceritakan tentang Tuhan kepada kita. Mari kita bangun komitmen kita pentingkan mengenal Tuhan. Kita tidak cukup sebagai hanya orang percaya, tapi kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Biarlah kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.